kalau saya katakan ya, akhirnya saya simpulkan di awal bahwa Abul As bin Rabi nggak pernah memusuhi Rasulullah SAW sebagai siapapun, apalagi sebagai mertua gitu. Walaupun mengangkat pedang pada perang Badar. Iya dong. Ini perlu saya tekankan saat soalnya. Ya. Loh, karena itu bukan kasus tunggal pertama kali yang paling mudah ya. Ada yang lain. Loh, Abbas kan ada di situ. Mungkinkah Abbas, pamannya Rasulullah SAW, yang menggantikan posisi Abu Talib, yang menyerahkan Rasulullah SAW dalam bayat Aqabah kepada Ansar atas nama keluarga, itu kemudian datang ke Badar untuk membunuh Rasulullah SAW, berperang dengan ponakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama Sirah TV yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan tentunya masih bersama guru kita ada Ustadz Asef Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan kami harus minta maaf lagi nih, setupnya masih harus berubah-ubah. Karena memang waktunya belum pas juga sampai hari ini. Waktu tuh begitu tandanya waktu ya. Oke, dan mudah-mudahan sih awal Ramadan nanti kita sudah bisa kembali stay di studio yang seperti biasanya Ustaz, dengan format dan setup yang harapannya ada yang wajah baru gitu. Perwajahan yang berbeda. Iya. Saat kita akan coba kembali ke era di mana Rasulullah SAW hidup ya. Karena di beberapa catatan saya menemukan kan, kalau antum sering bilang tuh ada orang-orang musyrik yang walaupun dia dalam keadaan musyrik tapi tidak memusuhi dan tidak memerangi Rasulullah. Tidak semuanya begitu, benar Ustaz ya? Iya. Tapi ada catatan menarik. Gimana? Justru orang terdekatnya Rasulullah, notabene adalah menantunya, kok malah ikut berperang melawan Rasulullah pada peristiwa Badar dalam hal ini. Perang Badar. Iya. Dan dalam waktu yang lama menantu ini tetap dalam kemusyrikannya. Abul As bin Rabi maksudnya? Iya, Masya Allah. Itu Ustaz ya. Benar Ustaz ya. Yeah. Maksudnya di dalam waktu yang lama, sepanjang beliau menjadi menantu kan lebih lama menjadi musyriknya daripada menjadi muslimnya. Iya. Hampir sepanjang umurnya. Nah itu dijadikan sebagian orang untuk ya mungkin jadi syubhat atau bahkan dalil bolehnya case yang sebelumnya kita bahas, nikah beda agama dan seterusnya. Dan dalam hal ini gimana tuh posisi dia sebagai seorang musyrik yang juga terang-terangan ikut melawan memerangi Rasulullah. Ya. Bagaimana tanggapan antum? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ya, kita mulai dari fakta aja dulu ya. Apa tuh faktanya? Ya, bahwa memang Rasulullah SAW punya menantu yang hampir sampai akhir hayatnya itu musyrik, artinya baru masuk Islam belakangan sekali gitu ya. Belakangan sekali. Ini menantu dari anak Rasulullah yang mana Ustaz? Dari Zainab. Ya? Zainab. Jadi Zainab itu kan putri tertua Rasulullah SAW. Sehingga pernikahannya kan memang sebelum Islam. Pernikahannya menikah sebelum Islam dengan Abul As ibn Rabi bin Abdul Uzza bin Abdi Syams. Nama-nama orang besar semua itu. Iya dong, bin Abdi Manaf. Ya, artinya memang dia keturunan Bani Abdi Syams, masih keluarga dekat dengan Rasulullah SAW karena sama-sama Bani Abdi Manaf kan. Tapi yang membuat Abul As ini semakin dekat dengan beliau karena ibunya adalah Halah binti Khuwailid. Ayah yang sama dengan Bunda Khadijah ya? Iya, berarti keponakan Bunda Khadijah gitu ya. Dan saya melihat karena kedekatan Khadijah dengan Halah ini pula yang kemudian mempertemukan mereka sebagai besan kan gitu ya. Nah, jadi faktanya memang Afan Ustaz, ini keponakan ya statusnya. Abul As itu keponakan dari Bunda Khadijah ya. Berarti dengan Zainab itu sepupu. Itu dalam Islam tetap dibolehkan? Iya dong, bukan mahram kan. Wah, sementara fenomenanya kalau misalnya halal bihalal tuh sepupu ya udah layaknya. Sepupu bukan mahram. Bukan mahram ya? Bukan boleh nikah ya? Iya dong. Ini perlu digarisbawahi. Fatimah dengan Ali. Tapi kalau lebih dekat keponakan ya sebenarnya, cuman bukan keponakan langsung.
gitu ya. Oke. Tapi Silakan. banyak yang sepupu lah, banyak sepupu. Ya. Oke. Jadi memang faktanya Abul As ibn Rabi ini sebagai menantu Rasulullah SAW gitu, itu baru masuk Islam di sekitar pertengahan tahun ke-6 sebelum Hudaybiyah. Oke. Oke ya. Dan meninggalnya di tahun 12 Hijriah di masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kurang lebih sebagai muslim hanya 6 tahun saja, 6 sampai 7 tahun lah gitu ya. Sebagai muslim. Ya. Nah, artinya kan masa keislamannya jauh-jauh lebih pendek ketimbang masa kemusyrikannya gitu kan. Nah, itu pernikahan saat itu dengan kemusyrikannya Abul As itu batal nggak, Ustaz? Sudah ada syariat itu belum? kan syariat itu bertahap. Kita pernah bahas deh masalah ini, pernikahan Abul As bin Rabi dengan Zainab yang kemudian tentu saja setelah masa Islam. Zainab kan masuk Islam dari awal. Yeah. Abul As bin Rabi baru masuk Islam di tahun ke-6 gitu. Ini artinya ada sekian tahun Abul As bin Rabi dengan Zainab itu serumah sebagai sepasang yang berbeda keyakinan, kan gitu ya. Setidaknya sampai Zainab hijrah ke Madinah pada tahun 2 setelah perang Badar, gitu ya. 13 tahun masa Mekah plus 2, 15 plus 2. tahun ya, itu ya. Iya. 15 tahun berarti kan dalam masa Islam. Cuma kan kita tahu bahwa syariat Islam gitu ya, yang memisahkan seseorang dengan istrinya atau suaminya sebagai pasangan yang berbeda keyakinan itu kan belakangan, artinya setelah itu. Jadi sampai artinya semasa itu juga enggak cuman pada case-nya Zainab. Enggak, banyak ya? yang punya case itu gitu loh. Okay. Jadi bukan hanya case Zainab sekali lagi. Nah, Ummu Fadl dengan Abbas ya. Itu kan juga sama. Kan mereka baru pindah ke Madinah setelah Fatu Makkah kan bahkan. Ala kulli hal, maksudnya selama syariatnya belum ditetapkan ya nggak bisa jadi dalil dong. Kan dalil itu setelah syariat turun. Kan gitu. Itu memang kita perlunya mengetahui peristiwa itu kapan saja. Betul. Agar tidak Betul. bisa. Nanti repot kan. Kaum muslimin kan juga mabok-mabok gitu kan. Ya iyalah sebelum diharamkannya khamar gitu loh. Setelah diharamkannya khamar berarti itu pelanggaran, itu dosa besar kan gitu. Tapi sebelum itu kan enggak. Kan gitu. Jadi enggak bisa hanya ada sepenggal riwayat ataupun data bahwa kaum si fulan minum khamar. Ya kapan dulu minumnya kalau sebelum diharamkan? Ya kan? Kan diharamkan setelah itu kan, setelah perang Badar ke Uhud gitu lah. Gitu ya. Menjelang itu di tahun ketiga berarti. Nah, ala kulli hal. Memang fakta bahwa Abul As bin Rabi sebagai menantu Rasulullah SAW dan memang musyrik saat itu berada di Badar di pihak pasukan Quraisy, bersama pasukan Quraisy gitu ya. Itu fakta. Tapi kalau pertanyaannya kan gitu, apakah dengan keberadaan di Badar itu Abul As bin Rabi itu memusuhi Rasulullah SAW? Gitu kan pertanyaannya itu kan. Logisnya memusuhi lah, Sat. Kan nggak logis kalau ada di barisan musuh kemudian nggak memusuhi, gimana tuh? Itu dia. Itu logika berdasarkan standar kita mungkin hari ini. Emang ada yang berbeda saat Oh iya dong, ada perbedaan saat itu gitu loh. Karena sebenarnya kalau saya katakan ya, akhirnya saya simpulkan di awal bahwa Abul As bin Rabi nggak pernah memusuhi Rasulullah SAW sebagai siapapun, apalagi sebagai mertua gitu. Walaupun mengangkat pedang pada perang Badar. Iya dong. Ini perlu saya tekankan saat soalnya. Loh, karena itu bukan kasus tunggal pertama kali yang paling mudah ya. Ada yang lain. Loh, Abbas kan ada di situ. Oke. Mungkinkah Abbas, pamannya Rasulullah SAW, yang menggantikan posisi Abu Talib, yang menyerahkan Rasulullah SAW dalam bayat Aqabah kepada Ansar, gitu loh, atas nama keluarga, itu kemudian datang ke Badar untuk membunuh Rasulullah SAW, berperang dengan ponakannya? Yang selama ini dijaga. Mustahil. Jadi motif apa kalau kayak gitu? Nah, ya itu dia. Unik berarti ya. Memang unik, makanya standar kita hari ini atau standar logika kita bisa jadi tidak masuk gitu loh, dengan latar belakang sosial, budaya, nilai gitu yang berkembang pada masa itu. Nah, jadi kita kembali ke Abul As bin Rabi dulu lah ya gitu ya. Abul As bin Rabi gitu ya. Itu kan selama menjadi menantu Rasulullah SAW gitu ya. Ya sampai pengalaman Badar, sampai bahkan berikutnya gitu.
itu yang jelas ada pengakuan Rasulullah SAW sendiri bahwa menantunya ini gitu ya, apa namanya, dia tidak pernah mengecewakan beliau. Jadi Rasulullah SAW mengakui itu, gitu. Dengan kemusyrikannya itu. Iya, gitu ya. Jadi menantuku ini gitu, dia berbicara padaku dan tidak pernah berdusta padaku. Dia berjanji padaku dan selalu menepatinya. Gitu loh. Masya Allah, pujian tuh ya. Iya dong. Kalau begitu kebayang nggak kalau dia memusuhi? Kan nggak mungkin kan gitu. Dan memang dalam kenyataannya gitu. Walaupun dia tetap mempertahankan kemusyrikannya, tapi bukan berarti membenci Rasulullah SAW sebagai Rasul sekaligus sebagai mertua. Gitu loh. Memang begitu Rasulullah SAW berdakwah, artinya di tahun ke-40 usia beliau gitu ya. Dan saat itu Zainab sudah menikah dengan Abul As bin Rabi. Gitu. Ibnu Hajar dan lain-lain menyebutkan bahwa atau Az-Zahabi juga menyatakan bahwa pernikahannya sebelum mab'as, qabla mab'as, sebelum kenabian. Nah, mungkin usia Zainab saat itu ya jelas di bawah 15 tahun ya. Gitu ya. Udah menikah dengan Abul As bin Rabi. Zainab itu masuk Islam. Langsung bersyahadat masuk Islam. Di satu sisi dia punya suami, di sisi lain juga usianya sebenarnya masih belia kan. Kan nggak mungkin di atas 15 tahun karena Rasulullah SAW ketika menikah di usia 25 tahun. Oh iya. Oh iya dong, iya dong, itu penting kita pahami. Berarti Zainab itu menikah di usia belia sekali, mungkin 12-13 tahun gitu ya. Nah, dan dia udah bersuami, tapi ketika diajak bersyahadat, Zainab masuk Islam. Zainab masuk Islam. Semua putri Rasulullah SAW gitu, masuk Islam pada dasarnya dari awal. Hanya saja Fatimah masih sangat kecil waktu itu gitu ya. Cuma Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah itu usianya sudah lumayan, artinya di kisaran 10-15 tahun, taruhlah begitu ya. Nah, dia punya suami, artinya dia punya kepribadian yang sangat kuat. Zainab bisa menentukan pilihan. Oh ya, dan Rasulullah SAW kan memang tidak mau seorang itu masuk Islam karena tekanan-tekanan atau apa, enggak gitu. Kan ketika Ali bin Abi Thalib diajak oleh Rasulullah SAW, Ali kan sempat berkata, untuk urusan seperti ini aku harus ngomong dulu dengan Abu Thalib, dengan ayah. Kata Rasul, kalau untuk ngomong dengan ayah kamu nggak usah gitu. Artinya jangan. Sekarang kalau mau atau enggak gitu. Nah baru kemudian kalau gitu aku mau. Gitu ya. Nah jadi Zainab itu otomatis independen gitu loh. Independen betul, punya kepribadian yang sangat kuat. Gitu. Dan suaminya juga nggak intervensi berarti, Ustaz? Suaminya nggak intervensi. Jadi begini, bahwa dia musyrik ya, dalam arti bertahan dengan kemusyrikannya. Tapi dia tidak melihat bahwa Rasulullah SAW itu berkata secara pribadi gitu ya, mengancam dia, gitu kemudian kau kawin dengan anakku ya, masa kau nggak ikut aku? Enggak. Betul-betul Islam itulah ikraha fiddin kan. Artinya seorang masuk Islam itu bukan dengan tekanan apapun gitu. Harus berdasarkan kesadaran pribadi yang sangat kuat gitu ya. Dan di sini Abul As bin Rabi di satu sisi tidak merasa tertekan. Harus masuk Islam. Nah, bahwa apakah Abul As bin Rabi itu ditawari, diajak masuk Islam? Pasti nggak mungkin. Lah istrinya aja masuk Islam, masa dia nggak ngerti? Pasti tahu gitu ya. Nah, tapi bagi Abul As bin Rabi yang waktu itu Abul As bin Rabi sudah menjadi seorang pemuda yang inilah kokoh kuat, bahkan apalagi reputasi berikutnya gitu ya, yang dalam keterangan Ibnu Ishaq, Abul As bin Rabi itu kepribadiannya gitu ya, jadi tajiran, dia pengusaha dagang, ma'munan, dipercaya oleh pengusaha-pengusaha lain, gitu loh. Jadi bukan orang biasa gitu loh. Jadi dia ini bukan secara pribadi dia berprestasi atau punya tapi juga orang lain juga sampai memberi kepercayaan begitu tinggi kepada Abul As bin Rabi. Jadi bukan orang sembarangan, apalagi ya lihat aja guys keturunan Abul As bin Rabi gitu. Ibnu Abdul Uzza gitu. Ibnu Abdi Syams. Coba bayangkan, keturunan Abdi Syams, cicitnya Abdi Syams gitu. Bukan orang sembarangan. Nah, oke.
ada satu riwayat yang menyatakan, menjelaskan alasan Abul As ibn Rabi kenapa dia tidak mau masuk Islam. Padahal yang mengajak atau nabinya adalah mertuanya, Ya. istrinya sudah masuk Islam. Ya. Jadi ini menunjukkan kepribadian dia. Selain tadi bahwa dia tidak ditekan, tidak dalam posisi ditekan oleh Rasul. Rasul nggak menekan. Makanya apa sih yang membuat kalian takut dengan Islam tuh? Gitu loh. Nah iya. Orang nggak mungkin kalian ditekan karena kalian bukan Muslim, gitu loh. Kan gitu. Kecuali kalau kalian memusuhi Islam, itu lain. Iya. Itu kezaliman, kejahatan. Abul As bin Rabi itu menyatakan gitu, bahwa aku tidak mau masuk Islam. Gitu ya. Bukan karena Islam itu bagi dia tidak indah, dia tidak tertarik, bukan. Tapi masalah kepribadian. Aku tidak ingin disebut oleh orang-orang di luar sana bahwa aku masuk Islam tuh bukan karena pilihan pribadiku gitu. Tapi lebih karena aku tidak enak, aku terlalu cinta atau gimana gitu ya, dengan menantunya. Ya? Iya. Gak mau dibilang bucin tuh berarti. Ini kan kembali ke masalah kehormatan bagi orang-orang jahiliyah. Lagi-lagi kehormatan, iya dong. Sangat ini ya. Gitu ya. Ya, kalau aku masuk Islam ya karena aku memang betul-betul sepenuhnya gitu, karena kesadaran pribadiku, bukan karena aku cinta mati dengan dia, artinya kalah sama istri, sehingga kemudian ya udahlah daripada nanti nggak enak akhirnya aku bukan itu. Subhanallah, dia bertarung dengan masalah itu, gitulah. Walaupun pada akhirnya kan dia kalah juga, tapi kalahnya bukan karena faktor Zainab kan gitu, tapi karena faktor itu dia tidak punya alasan untuk tidak menerima Islam, gitu. Terbangun kesadarannya akhirnya. Nah, bagaimana terbangun kesadaran itu? Sebenarnya ya menurut saya banyak faktor yang bermain di sini. Selain tentu saja kepribadian sang mertua Rasulullah SAW yang bagaimanapun sulit bagi siapapun yang berjumpa dengan Rasulullah SAW yang apalagi sehari-hari itu untuk tidak menaruh hormat, respek, kagum, tertarik, itu sulit. Tapi kan masalah gengsi, masalah apa itu kan yang menahan gitu ya, di satu sisi itu gitu ya. Nah, tapi dari sekian pengalaman pribadi Abul As Ibn Rabi dengan Rasulullah SAW kan yang kemudian menurut saya cukup mengejutkan, bukan cukup lagi, sangat-sangat mengejutkan Abul As itu ya di Badar itu kan. Gitu ya. Karena di Badar itu kan dia di pihak pasukan Quraisy. Itu tadi. Nah, di pihak pasukan Quraisy, dan kemudian terjadilah perang itu, intinya ini kita ambil ujungnya, terjadi perang dan dia ditawan. Kan di situ tawanan ya. Nah, ketika ditawan itu kan Zainab masih di Mekah. Gitu lah. Artinya Martin bersama dia gitu. Nah, kan kemudian keputusan Rasulullah SAW itu kan menebus tawanan kan, yang bisa menebus gitu loh. Abul As bin Rabi itu termasuk yang ditebus. Yang nebusnya siapa? Zainab. Waduh. Ya Zainab gitu lah. Ya kan di rumahnya punya kekayaan, orang kaya kok gitu loh. Cuma yang luar biasa itu Zainab gitu. Kan 4.000 dirham ya, sekitar 400 dinar gitu ya. Ya kalau dirupiahkan ya sekitar 1,6 M lah. Lumayan lah gitu ya. Nah, itu Zainab memasukkan kalung pemberian dari sang bunda Khadijah. Gitu loh. Untuk menebus sang suami. Itu kan bahasa simbol, arti bahasa pesannya sangat dalam. Pertama kepada Rasulullah kan, ayah gitu loh. Aku menebus orang yang sangat kucintai loh ya. Gitu loh ya, kan gitu kan. Sehingga untuk tebusan ini aku rela melepaskan pemberian paling berharga dalam hidupku dari sang bunda, orang yang sangat mencintaimu, kan gitu. Makanya kan di situ sampai disebutkan di berbagai riwayat saya baca, faraqalaha Rasulullah SAW. Rasul begitu melihat kalung itu langsung istilahnya ya hati beliau itu udah langsung luluh lah gitu. Teringat istri. Ya iyalah, banyak lah, udah susah lah itu dibayangkan apa yang diingat beliau gitu. Nah di sisi lain juga pesannya kan kepada sang suami, engkau bagiku sangat berharga kan. Gitu, sampai aku melepaskan ini. Bukan kurang duit, enggak.
Iyalah nggak kebayang Abul As bin Rabi kurang duit gitu segitu. Hmm. Gitu cuma 1,6 M, gampang langsung pengusaha besar dia. Nah makanya kan Rasulullah SAW kan bilang kepada yang menawan, kan sudah menjadi milik pribadi-pribadi tawanan itu. Hmm. Kata Rasulullah, kalau memang kalian bersedia gitu, lepaskan tawanan kalian itu dan kembalikan tebusannya kepada yang nebus. Kan gitu. Oh sahabat digituin ya langsung lah. Kan ceritanya gitu. Ini kan pesan yang sangat dahsyat lah gitu ya. Yeah. Dahsyat sekali. Nah Rasulullah kemudian SAW membebaskan kan. Udah bebas. Tapi dengan syarat. Oke, artinya tidak pakai tebusan tapi syarat. Hantarkan Zainab ke sini. Ini kan sebenarnya kayak shock terapi juga dari Rasulullah SAW. Gitu loh. Untuk ini. Iya, artinya engkau kan begitu mencintai Zainab dan Zainab juga mencintai engkau. Sekarang sebagai syarat pembebasanmu, hantarkan Zainab. Dan dia menyanggupi. Gitulah. Yalah kan itu segala-galanya, kesalahan dia berada dalam peperangan itu aja kan sudah cukup jadi alasan untuk kemudian diperlakukan tahu sebagai tawanan kan, sebagai budak. Tapi diberi anugerah seperti itu luar biasa. Akhirnya memang Zainab diantarkan kan. Diantarkan oleh Abul As sendiri. Nah dari situ kan mulai pisah tuh. Mulai pisah. Ya jangan tanya saya terus bagaimana LDR nggak gitu loh. Artinya hubungan. Yang jelas secara emosi ya dari awal juga mereka saling mencintai luar biasa. Yang penting syariatnya kan waktu itu belum ada atau belum turun, belum ditetapkan syariat harus berpisah secara langsung. Gitu ya. Nah sekarang masuk ke persoalan tadi. Pertanyaan tadi ya. Kan faktanya dia ada di Badar. Ya. Dan di Badar itu memerangi perang. Ya. Quraisy memerangi kaum muslimin, musyrik Quraisy itu. Bagaimana mungkin kita menegasikan gitu loh, motif perang itu selain permusuhan? Ada mengangkat pedang di sana. Lalu pasti perang kan nggak mungkin nggak angkat pedang lah. Bahkan emang pasti targetnya membunuh lawan. Masa kalau perang main-main gitu kan, tang-ting gitu kan. Enggak lah. Sekali lagi bahwa dia di Badar ya, bahkan dia jadi tawanan itu fakta. Itu pasti itu. Tapi kalau bahwa dia musuh enggak. Selain kata-kata Rasulullah SAW tadi dan kemudian pernyataan dia sendiri bahwa kenapa dia Abul As itu tidak masuk Islam. Gitu loh. Aku tidak ingin dibilang orang bahwa aku masuk Islam karena cinta matiku kepada anaknya. Kan itu, gitu loh. Jadi sebenarnya dari awal tidak ada satupun yang bisa menguatkan gitu loh. Tadi asumsi bahwa dia memusuhi, gitu loh. Dia memusuhi. Kita harus tahu dulu. Sebenarnya perang Badar itu apakah sejak awal didesain untuk perang? Termasuk oleh Quraisy, oleh Quraisy sendiri. Kalau untuk kaum muslimin kan jelas ya. Artinya seringlah itu mudah bahwa Rasulullah SAW ke Badar itu untuk mencegat kafilah dagang milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kan gitu kan? Nah, itu targetnya. Tapi kemudian di tengah jalan berubah, harus siap perang. Kenapa? Karena pasukan musyrik ternyata datang ke Badar untuk perang. Maksudnya kemudian datang ke Badar untuk perang. Tapi pertanyaannya, apakah pasukan musyrik itu dari sejak awal di Mekah, mereka berangkat dari Mekah memang untuk perang? Tidak. Itu penting. Fakta ini penting. Pasukan Quraisy itu dibentuk dari awal di Mekah dan kemudian kenapa disepakati keluar 1.000 orang untuk melindungi kafilah dagang. Abu Sufyan tadi ya. Iya, ini reaksi dari itu, dari rencana kaum muslimin. Ini mau kafilah dagang ini mau dicegat, ini mau melindungi. Jadi emang targetnya melindungi itu. Nggak ada target perang. Ini kan sebenarnya ke war kan. Kalian mau nyegat, kami datang nih loh 1.000 orang. Dengan pasukan jadi kemudian diharapkan nggak jadi kan. Nggak ada target perang. Dari awal desainnya begitu. Makanya kenapa bisa dikatakan semua kelompok keluarga yang punya investasi dalam kafilah ini keluar. Ingat loh, tidak semua Quraisy keluar. Pertanyaannya, apakah ada dari Bani Amir bin Lu'ay yang keluar dalam perang Badar? Nggak ada. Semua Bani Ka'ab bin Lu'ay yang hadir di situ.
Kita harus tahu Quraisy itu terbagi dua nih. Ini latar belakangnya. Apakah terbagi dua asal usulnya? Terbentuknya Quraisy itu dari dua unsur penting dan unsur utama. Bani Amir bin Lu'ay, Bani Ka'ab bin Lu'ay. Adakah anggota Bani Amir bin Lu'ay di situ? Nggak ada. Karena semua dari Bani Ka'ab. Bani Ka'ab. Kekuatan Quraisy kan sebenarnya kalau totalnya kan 2000-an. Nah ini kan cuma 1000. Gitu loh. Jadi nggak semuanya Quraisy. Kenapa? Karena kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan itu investasi Bani Ka'ab bin Lu'ay. Hanya 1-2 aja dari Bani Amir yang investasi. Gitu loh. Itu satu. Kedua, bahkan di Bani Amir, di Bani Ka'ab bin Lu'ay sendiri, Bani Adi bin Ka'ab nggak ada yang ikut. Bani Adi. Gitu loh. Bani Adi bin Ka'ab itu nggak ada yang ikut. Ini artinya apa? Gitu loh. Siapa yang tidak punya investasi di situ, nggak berkepentingan. Nggak punya kepentingan ya. Makanya yang berkepentingan itu yang punya investasi. Nah, siapa yang punya investasi? Ya hampir semua Bani Ka'ab bin Lu'ay. Terutama di situ Bani Makhzum, gitu ya. Bani Jumah, Bani Abdi Syams, Bani Abdi Dar, gitu. Itu Bani Asad bin Abdul Uzza. Ada semua di situ investasinya. Termasuk Bani Hashim, Bani Zuhra, Bani Naufal. Ada di situ investasi mereka. Maka kemudian dibuatlah kesepakatan. Otomatis nih, ayo kita lindungi. Siapa yang melindungi? Yang punya investasi lah. Abu As termasuk. Ya termasuk Abu As, dia Bani Abdi Syams. Gitu loh. Ketika Bani Abdi Syamsnya kemudian memutuskan kita keluar, ya jelas dong anggotanya keluar dong. Yeah. Makanya di situ ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah, kan, yang tewas waktu duel. Kemudian di sini ada Abu As ibn Rabi. Kemudian kenapa di situ ada Hakim bin Hizam, ada Abul Bakhtari, ada Bani Asad bin Abdul Uzza karena ada investasi. Termasuk Bani Hashim. Abbas dalam hal ini. Iya. Bahkan ada Thalib bin Abi Thalib di situ. Kakaknya Ali. Ada di situ. Gitu loh. Ini dia yang harus kita pahami. Jadi dasar keluarnya itu. Karena mereka punya investasi dan tentu saja siapa yang menanggung beban, istilahnya beban dalam hal ini kos biaya dan sekaligus SDM gitu loh untuk mempertahankan yang punya investasi. Makanya Abu As bin Rabi ada di situ karena alasan itu dan itu kesepakatan Darun Nadwa. Sesuatu kalau sudah disepakati oleh sukunya atau kabilahnya, klannya masing-masing, ya sudah anggota klan nggak bisa menolak kan gitu. Nah, masalahnya kemudian dalam perjalanan begitu keluar, nah ini dasar Abu Jahal ya. Abu Jahal memanfaatkan momentum, dia memprovokasi sejak keluar. Memprovokasi terus. Ini jangan sampai berhenti di sini ya. Gitu loh intinya. Sekalian aja kita hantam mereka, gitu loh. Mumpung nih kan gitu. Karena provokasi Abu Jahal itu sudah tertangkap ketika mereka baru sampai di Juhfah. Dalam riwayatnya nih. Nah penting nih, Juhfah itu di mana? Juhfah itu sekitar sekitar 160 sampai 200 km dari Makkah ke arah Badar. Ya ke arah Madinah juga karena kan sebenarnya dasarnya sama gitu, tinggal berbelok aja ke Badar. Yang jelas itu kan mikotnya orang-orang Mesir, Juhfah itu kan ya. Nah, orang-orang Syam gitu kan. Jadi sekitar 180 barangkali lah, sekitar 120 sampai 200 km dari Mekah ke arah Badar. Berarti kan masih lumayan jaraknya, masih jauh. Ke Badar itu masih 100 kiloan lagi gitu ya. Nah, tapi sepanjang itu Abu Jahal itu sudah memprovokasi dan itu ditangkap. Kan Abu Sufyan akhirnya kan lolos tuh kafilahnya. Oke. Ketika lolos itu Abu Sufyan ngirim surat kepada pasukannya kan, ke pasukan Quraisy maksudnya. Kami sudah lolos. Artinya tidak mungkin dijangkau. Kan mereka sudah tahu informasi kaum muslimin di mana, mereka di mana. Nggak mungkin terkejar. Kami lolos, aman. Kata Abu Sufyan apa? Pulanglah kalian semua karena alasan kalian, keberadaan kalian di sini sudah selesai. Gitu ya. Sudah selesai. Pulanglah. Jangan berpikir, ini Abu Sufyan loh. Jangan berpikir kalian untuk berhadapan dengan Muhammad. Biarkan dia berhadapannya dengan kelompok Arab lainnya. Kita fokus ke urusan kita sendiri aja. Toh dia musuhnya udah banyak. Itu kata-kata Abu Sufyan. Dan itu sama dengan, saya bisa mengatakan bahwa
ini bisa dikatakan ide besar Bani Abdi Syams dalam permusuhan mereka dengan Rasulullah SAW. Kan Utbah bin Rabi'ah juga mengatakan begitu. Udah biarin aja Muhammad berhadapan dengan toh kalau kemudian dia tidak cukup kuat dan kalah, kita nggak kehabisan energi. Kalau dia menang, kita tinggal gabung. Izzuhu izzukum. Kalian keluarganya. Artinya orang Arab semuanya kalah, kita yang numpang tenar, numpang beken, numpang untung. Kan gitu, pragmatis saja pikirannya. Tapi itu Bani Abdi Syams. Nah di sini masalahnya Abu Jahal kan. Nah di Juhfah itu kan ribut tuh. Nah Abu Jahal ketika menerima surat itu nggak bisa. Kita lanjut. Kan gitu. Di situ. Utbah termasuk yang mengajak pulang saat ya. Nah Utbah tuh kan di posisi itu. Utbah tidak langsung berhadapan dengan Abu Jahal. Dia tidak ingin ribut kan. Tapi masalahnya faksi ini kemudian menguat. Pertama. Faksinya siapa? Abu Jahal. Bukan. Faksinya Utbah sebenarnya. Oke. Gitu loh. Artinya yang seide. Pertama di sini perlu diketahui. Ada di luar Bani Abdi Syams. Ada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itulah yang menguatkan Utbah. Ayo Utbah, tampillah. Lawan tuh Abu Jahal. Artinya kita balik. Bayangkan, ini semua berada di Badar loh kemudian. Hakim bin Hizam ada di Badar. Begitu juga Abul Bakhtari. Dan itu Abul Bakhtari dari dulu aja waktu di pemboikotan membela Rasulullah SAW. Gitu loh. Jadi mereka ini mana ada datang ke situ untuk memusuhi. Dulu aja ketika di Mekah membela. Ngapain kemudian Abul sekarang Bakhtari musuhi? itu yang dapat jaminan dari Rasulullah saat ya? Iya, ke dalam perang Badar itu. Badar, jangan dibunuh Abul Bakhtari kan. Hakim bin Hizam itu yang kemudian selamat dan kemudian dalam hidupnya setelah masuk Islam dia selalu begini. Alhamdulillahilladzi najjani yauma badrin. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku pada perang Badar. Karena kalau enggak mati musyrik kan dia. Kan gitu. Dia yang kemudian mendekati Utbah bin Rabi'ah itu. Kemudian kan berhadapan-hadapan itu. Tapi sebelum itu sebenarnya yang penting sekali adalah sikap satu kelompok, satu klan Bani Zuhrah yang dipimpin oleh Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Ini menarik juga nih. Orang Saqif tapi kemudian dipercaya menjadi pemimpin Bani Zuhrah dalam misi ini. Jadi Akhnas bin Syuraik di Juhfah itu ketika Abu Jahal keluar, dia bilang ke Bani Zuhrah. Kalian datang kemari ingat karena apa? Kan? Ini jelas surat dari Abi Sufyan. Artinya investasi kita selamat. Kedua, ada tokoh Bani Zuhrah di situ. Makhramah bin Naufal. Ada di grup gerombongannya Abu Sufyan. Ikut. Dan otomatis juga selamat. Dan tokoh yang akan kita lindungi keluarga kita juga udah selamat. Apa alasan kalian di sini? Udahlah, pulang. Kalau kalian kemudian dihina, biar aku yang menghadapinya. Peduli amat gitu ya. Dia ini, Abu Jahal gitu. Gitu loh. Pulang Bani Zuhrah. Bani Zuhrah tuh 50 orang, sekitar 50 orang. Nggak ada satupun dari Bani Zuhrah yang ikut dalam perang Badar. Kita tahu. Jadi sebenarnya orang ke Badar itu memang motifnya jelas. Nggak satu. Bahkan secara umum faksi besarnya itu dua. Faksi Abu Jahal, faksi dendam dan sebagainya, dan tadi dia memanfaatkan gitu. Ada faksi yang sebenarnya pada dasarnya dia ya berdasarkan rencana kita keluar buat apa. Kan gitu. Cuman kan sebagian besar selain Akhnas bin Syuraik, As-Saqafi dan Bani Zuhrah, dan juga Thalib bin Abi Thalib juga pulang dari Bani Hashim. Tapi yang lainnya nggak enak gitu lah. Lebih karena nggak enak ya? Iya jelas. Apalagi ketika kemudian Utbah bin Rabi'ah dalam ini kalah provokasinya oleh provokasi Abu Jahal. Mau tidak mau akhirnya. Kan Abu Jahal sampai mempermalukan Utbah sebagai tokoh besar sekali di hadapan semua orang. Ya musfara istih. Apa tuh Ustaz? Istun tuh bokong. Ya kan kalau secara harfiah bokongmu tuh kuning tuh. Maksudnya ini pecundang. Karena kan kalau pecundang melarikan diri kelihatan bokongnya maksudnya gitu. Gitu. Nggak bisa lah mereka tokoh sebesar gitu. Akhirnya kan Utbah bilang, besok kita tunjukkan mana yang pengecut, pecundang, aku atau kau. Terprovokasi dia. Nggak bisa, kehormatan. Iya. Akhirnya dua-duanya harus habis. Habis di situ. Makanya kan Rasulullah SAW itu ketika sudah katakan berjumpa, gitu, itu kan beliau bilang pada semua orang,
Kalau mereka ini, maksudnya pasukan Quraisy itu mau baik-baik aja, harusnya ngikuti tuh. Itu padahal Rasulullah nggak kelihatan persis tuh siapa jauh kan, yang naik kuda itu. Utbah ya. Utbah bin Rabi'ah. Oke, akhirnya gimana saat tadi ke menantu Rasulullah Abul Bukhturi terutama Abul As bin Rabi. Iya, Abul As. Abul As bin Rabi. Ya akhirnya kan dibebaskan kan dengan cara tadi. Dan Abul As bin Rabi tetap di Mekah. Dia. Tanpa putri Nabi tanpa Zainab. Iya. Jelas karena Zainab diantarkan sebulan setelah itu diantarkan ke Madinah. Nah, LDR sampai kemudian di tahun ke-6 itu sebelum Hudaybiyah, setelah perang Ahzab, itu Abul As itu membawa kafilah dagang. Artinya dia menerima investasi dari banyak pedagang Quraisy. Memang dia pedagang kan. Dia kemudian secara sebenarnya tidak direncanakan betul-betul gitu ya. Dalam arti bukan target perang maksud saya gitu, syariah gitu ya. Itu ketangkap dia. Bukan ketangkap sebenarnya. Kena lah ini kafilah dagangnya, dia lari gitu ya. Tapi kan itu dia sebagai pemimpin kafilah dan itu investasi punya orang. Ketika semua dibawa ke Madinah gitu kan. Abul As bin Rabi menyelinap tuh ke Madinah. Dia tahu kan mertuanya. Mertuanya tuh kan orang baik. Dia ingin betul-betul langsung berhadapan dengan Rasulullah dalam arti meminta rekomendasi lah agar kemudian dia bisa mengambil kembali dan mengembalikan karena bukan punya dia. Kalau punya dia sih oke-oke aja. Kan dia kan orang dipercaya amanah kan. Kalau kemudian gagal, apalagi dia takut orang-orang Quraisy itu takut berpikir gitu loh. Bahwa dia itu akal-akalan aja. Sengaja datang ke Madinah kemudian masuk Islam untuk bisa mengambil semuanya gitu. Makanya dia kemudian menyelinap ke rumah Zainab malam-malam itu. Ya untuk dihubungkan dengan Rasulullah. Zainab pagi-pagi subuh teriak itu. Semua dengar ya. Itu lagi sholat subuh. Sengaja supaya semua dengar kan. Aku Zainab putri Rasulullah. Aku telah melindungi Abul As bin Rabi. Begitu Rasulullah salam. Selesai. Kalian dengar kan? Iya. Dan aku baru tahu sekarang. Artinya aku bukan sudah tahu sebelumnya. Gitu loh. Bukan. Tapi baru sekarang juga sama seperti kalian. Artinya aku gak merencanakan ini. Tapi kan perlindungan seorang muslim harus dijaga oleh yang lain. Oke. Semua sepakat. Zainab, dia minta perlindungan padamu. Tapi, nah ini sudah syariat di sini. Dia tidak sah sebagai suamimu. Di situ sudah mulai ada syariat. Iya. Kemudian barulah ketemu tuh. Abul As bin Rabi minta kepada Rasulullah SAW untuk dikembalikan semuanya. Karena itu punya orang dan dia akan kembali ke Mekah untuk mengembalikan. Dan sampai saat itu dia belum bersyahadat. Karena kepribadiannya tadi. Sampai di Mekah gitu ya. Kemudian dikembalikanlah semuanya. Oke. Berita itu sampai. Tapi kan bagi mereka yang penting duit kembali kan. Barang kembali. Kemudian Abul As bertanya. Siapa yang belum mendapatkan haknya? Gitu. Semua udah. Oke. Kalau gitu. Kalian harus tahu. Tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam. Gitu ya. Di Madinah. Selain kalian akan mengira bahwa aku masuk Islam untuk dapatkan semua ini. Enggak. Tapi aku katakan kepada kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul di depan mereka. Dan betapa kuatnya dia, enggak ada yang berani. Dari situ dia balik. Kehormatannya tetap terjaga ya. Dari situ dia balik. Ketemu lagi dengan Zainab. Ketemu lagi. Masya Allah, lumayan panjang tuh. Tahun kedua sampai tahun ke-6, 4 tahun LDR. Itu ceritanya. Baik, Masya Allah. Jadi mematahkan juga. Bahkan ada yang menjadikan itu dalil untuk membolehkan nikah beda agama. Nauzubillah. Ingat loh, selama syariat itu belum ditetapkan, kenapa jadi dalil? Enggak bisa dong. Siap. Masya Allah, terima kasih Ustaz ilmunya. Dahsyat sekali memang kalau membaca atau menyimak orang-orang hebat di sekitar Rasulullah. Masya Allah, apalagi ini adalah orang yang dekat dengan Rasulullah ya. Menantunya. Masya Allah, semoga kita bisa belajar di episode berikutnya. Masih dengan Sirah TV. Kajian yang menyajikan seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.